Selamat berjumpa kembali teman-teman. Pada hari ini kita akan bersama-sama membuat low pass filter yang juga kita akan solder bersama-sama. Setelah itu kita akan tes hasilnya. Bagaimana dengan yang membuat irek 1 push pull kemarin? Lumayan bukan? Sudah bisa 200 atau 250 watt. Dan kalau kita pasangkan low pass filter, tentunya sudah siap untuk mengudara tanpa nyeplet rem kiri dan kanan. Kita akan tes bahan-bahannya. Saya sudah gulung beberapa koil. Bisa dilihat di situ yang lilitannya agak panjang adalah untuk 80 meter, yang agak pendek itu 40 meter. Dan itu adalah seperti biasa kontrolernya. Dan PCB-nya ini saya menggunakan PCB bekas. Jadi manfaatkan sajalah, berhubung kita kan baru mau coba bukan? Nah, kita akan ukur dulu bahan-bahan yang akan digunakannya, yaitu ada beberapa silver mica kondensator. Untuk 80 meter itu 1000 pf dan 500 pf. Untuk 40 meter itu 250 dan 500 pf. Kita tes dulu supaya bahan yang kita gunakan kita yakin. Dan ini terbaca 1005. Sebenarnya 1000 jadi toleransi 5 ya, karena dari pabriknya membuatnya seperti itu. Kemudian kita tes lagi. Silver mica berikutnya adalah berapa itu? 494 pf. Ini kita sebenarnya dalam perhitungan itu 500 pf. Tapi ini 494. Kita akan gunakan saja. Kemudian kita tes lagi berikutnya yang 250 pf ini, yang 500 ya 496 tadi 497, ini 496, beda 1 pf. Kemudian kita tes lagi berikutnya kapasitor silver mica-nya yang akan kita gunakan untuk uji coba, untuk bermain-main bikin lepas filter. Nah, ini 258 pf yang kita kalkulasikan tadi 250, ini 258 pf. Kita tes lagi berikutnya. Jadi kita tes dulu ya materialnya, komponennya. Nah, ini 257, tadi 258 atau 256, ini 257. Cuman selisih 1 pf, itu adalah toleransi lah, katakan begitu ya. Kemudian ini koilnya. Ini koilnya yang untuk 80 meter itu 17 lilit. Kalau untuk 40 meter itu 11 lilit. Saya gulung pakai 0,8 mili. Kabel emailnya ini adalah controller. Gulungnya panjang dulu, nanti kalau kepanjangan bisa dipotong, kalau kependekan jadi susah nyambungnya gitu ya. Pasti teman-teman sudah paham kan? Nah, ini adalah PCB-nya. Berikutnya kita akan lihat dulu skemanya ya. Kita lihat skemanya. Nah, seperti ini skemanya. Jadi mudah bukan? Ada C1, C2 dan C1. Inputnya 50, outnya 50. L-nya L1 untuk 80 meter itu 3,7 mikrohenry. Kalau untuk 40 meter itu 2,06 mikrohenry. Setelah saya hitung-hitung dengan C 250 dan 500 pf. Apabila teman-teman punya toroid yang jelas gitu permeabilitasnya, itu tentunya bisa digulung sendiri. Cuman saat ini kita akan buat yang mudah meriah aja. Jadi dari kawat kita gulung di peralon yang bekas-bekas, yang kecil. Nanti berapa panjangnya kita akan ukur. Yang penting in dan outnya 50. Jadi bisa beresonansi dan low pass filternya bisa bekerja dengan baik ya. Kita akan lanjutkan. Kita akan ngetes resonansi koilnya. Kita tes dulu untuk yang 40 meter.
yang 11 lilit dengan 257 PF tadi ya. Kita tes, saya menghitungnya di 7,05. Waktu saya gulung 12 lilit jatuhnya di 6, jadi saya pendekin jadi 11 lilit ya. Di 7,0605 gitu ya, itu beresonansinya di situ. Namun ini cukup lebar, bisa ke atas dan ke bawah, itu bisa. Kita tes satu lagi, koil yang satu lagi juga sama untuk 40 meter band. Ini juga sudah saya gulung 11 lilit juga. Kita bisa lihat berapa dia beresonansi ya. Itu di 7,7, kita turunkan 7,02, 7,02, 6,7, terus sampai 7,0 sekian gitu ya. Ini kalau analisernya kurang nyender, ini bukan berarti kurang mat, memang analisernya dodol gitu ya, udah agak rusak impedansinya juga. Tapi sengaja saya gunakan, artinya kita bisa mempergunakan alat-alat yang sederhana, tidak harus alat-alat yang mahal dan canggih. Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan ukur yang untuk 80 meter. 80 meter C nya yang 500 PF, tadi 498 ya kalau nggak salah ya. Itu yang 500 PF, itu L nya 17 lilit. Saya hitung harus jatuhnya di 3,7 sekian lah kira-kira. Coba kita lihat, kita putar 4 sampai 3, belum nunjuk, pokoknya kurang nempel ya. 3,5, 3,6, 3,75. Ini dia matching di sini ya, 3,758. Ini adalah untuk 80 meter band pada 17 lilit atau 3,7 mikrohenry. 3,7 mikrohenry. Kita lanjutkan lagi, koil yang satu lagi kita tes juga supaya kita betul-betul yakin, karena harus sama, L-nya harus sama, lilitannya harus sama. Itu kakinya belum saya pendekin dulu ya, supaya kelihatan. Itu kalau sudah pasti nanti tinggal dipotong, dirapihkan oleh teman-teman juga begitu ya. Kita lihat matchingnya di berapa, 3,7 langsung matching dia, 3,77 atau 75 ya, kurang lebih di situ. Kita putar-putar, kita mainkan sajalah. Jadi hasil perhitungan dan hasil ukur itu tidak jauh berbeda ya teman-teman ya. Setelah ini kita akan solder. Setelah solder kita akan tes. Kita pengen tahu berapa lossesnya, berapa kerugiannya, dan berapa SWR-nya gitu ya. Kalau matching pasti kan harus nyender dong SWR-nya gitu ya. Nah, kita akan solder, panaskan solder, siapkan timahnya, komponennya juga ya. Ini masih panjang nih kakinya, cingkrang gitu ya. Ini supaya kelihatan maksudnya, jadi kelihatan jelas sekali tuh di solder. Soldernya harus benar-benar nempel ya teman-teman, jangan cuman kelihatannya doang nempel ya. Kalau perlu harus sampai nempel sampai ke hati begitu ya, supaya kalau nempelnya benar-benar apabila ada guncangan itu nggak putus gitu ya, nggak putus kawatnya maksudnya. Nah begitu, harus benar-benar. Dan timahnya juga jangan terlalu sedikit, harus benar-benar nempel. Nah yang satu lagi juga, ini kita akan solder untuk yang 80 meter dulu ya. 80 meter itu terdiri dari 500 PF, 1000 PF, dan 500 PF. Ini pakai silver mica. Nah, sekarang kita akan solder. Oh, kita tambahin timahnya deh ya, biar benar-benar full ya, full hard. Nah kalau gitu sekarang koilnya ya, perhatikan koilnya jangan terbalik arahnya. Kalau ke kiri semua, kalau ke kanan semua, paham kan ya? Jadi lihat
koilnya seperti tadi. Saya juga perhatikan dulu. Kalau terbalik, ya coba teman-teman coba deh kalau terbalik. Saya sih belum pernah terbalik ya. Harus selalu teliti, biasakan teliti, sebab kalau nanti nggak teliti jadi 2 kali kerja kan capek juga deh gitu ya. Koilnya kita solder, kita rapihin dikit biar lurus, jangan bengkok-bengkok ya, biar lurus, biar lempeng hatinya, pikirannya juga biar lempeng, begitu bukan? Ya namanya juga main-main sih, ini cuma main-main tapi manfaat low pass filter ini penting banget nih ya. Oke, kelihatannya sudah nempel dengan sempurna. Nah, ini adalah kabel input, ini adalah kabel output. Saya menggunakan coax yang kecil tapi harus 50 ohm. Nanti teman-teman menggunakannya jangan yang kecil begini ya, nanti lumer. Gunakan minimal yang RG58 atau yang Teflon gitu ya. Nah ini karena uji coba saya gunakan yang kecil tapi 50 ohm. Kita solder dulu inputnya. Nanti controller ini dia bisa true, bisa juga melewati low pass filter. Jadi memang sengaja saya buat papan peraganya untuk kita sebagai pembelajaran supaya jelas terlihat. Nah ini kita solder. Arduino juga ada kabel hijau itu. Oh mesti pakai pinset ya, pakai pinset, sebab kalau nggak pakai pinset nanti jempolnya yang kesolder ya. Ada yang pernah kesolder jempolnya pakai kacamata ya, yang sudah lamur harus pakai kacamata. Iya, kalau saya kebetulan belum pakai kacamata nih, jadi ya bersyukurlah. Sekarang itu yang kabel hijau adalah Arduino untuk konektornya ya. Nikmati aja bikinnya, jangan stres, santai aja, yang penting manfaat. Tuh saya zoom deh, saya zoom begitu doang tuh begitu ya. Nanti kita akan coba nih sesudah kita solder 80 dan 40, kita akan segera coba gitu ya, supaya kita tahu hasilnya, terutama lossesnya dan SWR nya kita akan lihat. Jadi, kita rapihkan. Ini yang 40, ini controller, kabel-kabelnya diperiksa lagi ya, connectingnya semuanya udah bagus. Nah kita akan coba pakai transceiver aja yang udah ketahuan outputnya 50 ohm ya. Oke, itu 80. Nah 80 meter band ini sudah saya coba nih, dan bagus banget. Lossesnya sangat-sangat kecil, hampir tidak ada lossesnya. Dan low pass ini kalau in dan outnya 50 ohm, kalau antenanya matching dan innya dari irek 50 ohm, dia tuh nggak panas ya. Jangankan panas, anget juga enggak ya. Diliwatin sampai 500 600 enggak sedikit pun panas ya. Udah saya coba. Dan ini sekarang yang 40 meter. Jadi yang 40 meter kita akan kasih lihat, kita bersama-sama lihat videonya, karena supaya kita lebih yakin. Kita pakai TS440 yang bisa di adjust outputnya. Kita akan coba dari yang 20 watt, 50, 100 ya. Itu dia low pass filternya, sangat simple. Itu controllernya. Nah itu saya PTT-nya pakai key Morse aja ya, biar gampang. Jadi kalau saya pencet dia pasti on. Kita mulai dari 20. Nah kalau lampunya hijau berarti true, belum melewati low pass. Nah kalau ini merah, ini itu sudah melewati low pass ya, memang sudah saya buat. Nah itu sudah melewati low pass filter. Dan lihat SWR-nya hampir tidak bergerak. Jadi SWR-nya hampir tidak bergerak, artinya betul-betul 50 ohm low pass filter kita. Nah, sekarang saya akan naikkan dari 20 watt, naikkan jadi 50 watt.
Saya putar, naikkan jadi 50 watt. 50 watt kita coba. Ini true. Sekarang iya, ini pakai lopas filter ya, hampir tidak ada bedanya. Jadi lossesnya kecil banget nih. Saya pegang tuh jangankan panas, anget aja enggak ya, karena kalau matching dia jadi cuma numpang lewat aja. 50 ini lewat, sekarang udah 100 nih, saya naikin jadi 100 watt. Saya 100 watt, SWR nya nyender tuh. Ini true. Sekarang saya lewatin lopas, ini lewat lopas. Nah, itu dimain-mainkan saja, dicoba, dites apakah panas lopasnya, apakah impedansnya berubah. Ternyata semuanya berjalan dengan baik. Jadi mudah ya, teman-teman bisa mencoba membuat lopas filter di rumah masing-masing. Nanti boosternya akan kita perbesar ya. Tuh, saya mainkan terus tuh 100 sampai 500 juga nggak apa-apa ya. Saya harap bermanfaat walaupun sederhana, banyak kekurangan mohon dimaafkan ya. Komen-komen, saran itu sangat baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lagi.